saya ingin mengatakan bahwa kesalahan terbesar justru terletak pada kurangnya perhatian terhadap apa yang saya sebut itu pada konseptualisasi. Jadi pada setiap judul disertasi itu harus dipertanggungjawabkan mengenai kata yang diambil itu ya. Kemarin itu kan terletak pada dia mengatakan perubahan, tetapi sesungguhnya adalah perkembangan. Agak berat ya. Karena kata perubahan dan perkembangan itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, tidak hanya itu saja, kemudian dari judul itu dia menyebut pertarungan wacana. Tapi yang dia tulis adalah tentang pertarungan ideologi. Jadi apa itu artinya? Bahwa kita di dalam membuat judul itu harus diuji dahulu mengenai kevalidan konsep. Makanya ada definisi konseptual atau terminologi ya dalam bahasa Perancisnya. Nah, setiap kata itu kalau itu multi-tradable ya harus dijelaskan. Jadi melihat sebuah pertarungan wacana dan pertarungan ideologi itu kan ya berbeda. Pertarungan ideologi itu sudah jelas ideologi apa yang sedang bertarung. Kalau pertarungan wacana ya bisa saja, tetapi isi yang dia sebutkan di dalamnya dia membahas tentang bukan pertarungan wacananya, tapi pertarungan ideologisnya. Membuat sebuah judul itu harus memuat benar apa yang Anda mau tulis ya. Jadi di dalam filsafat ilmu disebut korespondensi. Jadi memang harus koresponnya antara kenyataan fakta di masyarakat itu bukan perubahan, itu perkembangan. Jadi salah mengambil kata-kata berarti kan juga konsepnya tidak konsisten antara fakta di masyarakat apa yang dia tulis. Faktanya masyarakat itu perkembangan, tetapi dia menggunakan kata-kata perubahan. Makanya pertanyaan dari penguji adalah, kalau itu terjadi perubahan, apakah ada yang ditinggalkan dan berubah atau tidak? Kata dia, dari dulu ya ada yang masih tetap, ada yang berubah. Nah, kalau ada masih tetap dan berubah, berarti kata yang penting dipakai itu merupakan perkembangan. Lalu dia saya sarankan baca buku saya Metodologi Penciptaan Seni ya, dari One Express yang saya cari. Itu saya membuat semacam teori progresivitas ya, atau progresivitas peradaban. Di situ dalam progresivitas kebudayaan itu baik secara material maupun budaya immaterial itu ada yang berhenti sama sekali, ada yang terus continue, ada yang discontinue, ada yang continue, tetapi juga ada yang berubah. Jadi
karena perubahan ruang dan waktu, maka berubahlah satu fenomena atau fakta sosial. Itu ya. Di situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Itu kira-kira kelemahannya pada saat proses apa ya, Prof? Bisa begitu ya? Tidak paham mengenai konseptualisasinya yang lemah. Jadi memahami konsep awalnya yang kurang ya, Prof? Iya, tidak paham konsepnya. Yang kedua, ya tidak memahami terminologi yang dipakai. Misalnya kata Islam, kata keramat, kata ideologi, kata ziarah, kata alat berkah misalnya. Kata-kata Islam itu, ideologi Islam itu, ya enggak tunggal. Dia menganggap bahwa orang Islam itu sama. Ya enggak sama lah. Karena Islam itu terbagi dari berbagai aliran. Ada yang aliran Wahabi Salafi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada LDIP, ada MTA, macam-macam. Jadi berbicara Islam itu tidak tunggal. Ya sumbernya sama Al-Quran dan Al-Hadis, tapi di dalam aktualisasi syariahnya berbeda. Itu problematik yang sangat sangat tidak berhati-hati di dalam menerjemahkan terminologi. Karena apa? Karena kata Islam itu tiba-tiba dia membuat rumusan yang homogen, berlaku bagi semua orang Islam. Lalu contohkan Ramadan. Ramadan saja Muhammadiyah tanggal 2. NU dan pemerintah tanggal 3. Yang lain mungkin ya tanggal nggak tahu ya. Di situ kan sudah berbeda. Nah, jadi Islam itu tidak homogen. Kata keramat misalnya. Apa itu? Semua makam dikatakan keramat. Ya, makanya keramatan itu sudah istilah yang digunakan oleh orang Jawa sebagai kuburan. Tapi dia menganggap keramat itu sesuatu yang sakral. Kan juga berbeda itu penggunaannya. Ideologi juga demikian. Ideologi yang bagaimana itu? Ideologi politik, ideologi sosial, ideologi intelektual. Maka dari itu menggunakan terminologi itu harus jelas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya karena yang terjadi tidak jelas sehingga orang punya pandangan lain, ya jangan disalahkan. Maka di dalam metodologi itu khusus harus dijelaskan definisi konseptual. Kalau kata itu bisa dijelaskan melalui apa yang kita sebut dengan glosarium. Glosarium. Harus ada glosarium. Kemudian juga mengambil kalimat atau ekspresi-ekspresi, misalnya teknologi digital, menggunakan kata wacana, kejawen, itu ya sebuah konsep itu. Kan juga tidak, saya tanya ya, teknologi digital itu menurut istilahmu sendiri atau kamu ada referensi? Nah, kelemahannya juga karena referensinya ya maaf ya, orang Indonesia yang sudah menjadi pihak penyitir saja atau pengutip saja. Harusnya kan harus disertasi itu ya harus dari sumber utama kan. Yang Babon pertemuan yang lalu ya. Misalnya wacana itu ya nggak bisa diambilkan dari orang yang mengutip. Misal buku misalnya, dia ada mungkin buku original teksnya adalah misal buku sendiri yang harus diambil. Misalnya mengenai metodologi analisis data, dia tiba-tiba mengambil Moleong. Ya, ini kata Moleong atau kata siapa kan begitu. Oh ini bukan, dia menyitir orang lain, nah itu maksudnya. Kalau disertasi itu, ya jangan begitu. Harus dicari sumber yang original text. Apa itu? Ya akhirnya banyak yang salah itu.
Dia ngambil dari Babat Tanah Jawi, ya sebetulnya itu buku yang bagus, tapi dia itu Babat Tanah Jawinya pernah ditulis orang. Saya temukan kemarin ya, menulis tentang Ken Arok dan Ken Brebes. Ya, dia ambil bukan dari negara Kertagama. Dia olah sendiri dari orang lain ya. Padahal itu salah. Misalnya Ken Brebes, Ken Arok menjadi raja itu karena dia mengaku sebagai anak dewa. Ya salah, bukan begitu. Narok itu menjadi raja karena dianugerahi atau ditasbihkan, dibaiat oleh Loh Gawe agar supaya menduduki posisi yang tepat untuk menjadi raja itu ya. Sebagaimana pada waktu Karna bertanding dengan Arjuna, ya pertandingan ya harus raja dengan raja, kawula alit ya tidak boleh. Maka Sempuni mendatangi Karna dan kemudian meminta Duryodhana untuk mengangkat Adipati Karna menjadi raja, menjadi sebuah diberi gelar. Itu sama persis seperti yang terjadi pada peristiwa Ken Arok dan Brebes. Tapi di buku itu tidak ditulis dan banyak disitir orang. Ya, itu berbahaya ya. Makanya original text itu penting. Yang terakhir mengenai sumber data yang menjelaskan konsep itu tadi ya. Jadi menggunakan original text. Kalau itu kata yang tidak ada di dalam konseptual text ya, cari dictionary. Ya dictionary ya kalau bisa ya jangan KKB. Ada dictionary, nomprop atau ensiklopedia.